dan Elio. Hamba gak bisa di sini terus terbaring diam. Hamba harus kuat untuk menolong semuanya. Terus mencintamu. Syifa, sayang. Dimakan ya es krimnya? Aduh Syifa, ini nggak mau, itu nggak mau. Kamu maunya apa sih sebenarnya? Syifa mau ketemu Bunda Lala. Syifa, kamu sadar ya, bunda terus. Bunda Lala itu bukan bunda asli kamu. Mama yang bunda asli kamu. Mama lah yang udah ngelahirin kamu. Mama jahat. Udah pisahin Syifa sama Bunda Lala. Eliza, please. Kamu yang sabar aja yang ngadepin Syifa. Seenggaknya sampai hak asuh benar-benar jatuh ke tangan kamu. Syifa, udah Ciput. Sayang, udah yuk jangan nangis lagi dong. Jelek loh kalau nangis kayak gitu. Nih ya, dengerin Mama. Bunda kamu itu lagi fokus sama kehamilannya. Jadi sementara waktu kamu sama Mama dulu, nanti ketika Bunda udah melahirkan dedek baru kamu, baru balik lagi ya. Nah sekarang nanti Mama bakal beliin kamu es krim coklat 1 truk. Syifa mau kan? Ini Syifa terserah kamu deh ngomongnya apa ya. Mama capek sama kamu tau gak? Duh, susah banget sih ngurusin Syifa. Tapi sekarang aku harus segera minta bantuan si Patua itu buat sewa pengacara bagus. Supaya hak asuhnya Syifa beserta harta Julian itu jatuh ke tangan aku. Kamu tuh bisa ngurus bayi nggak? Ngurus bayi aja nggak becus. Sekarang keluar kamu. Kamu saya pecat. Baik, Pak. Udah 5 kali rekrut babysitter. Nggak ada satupun yang bisa nenangin Elio. Mungkin Elio butuh penyesuaian situasi, Pak. Karena mau gimana pun juga, Elio udah sempet nyaman tinggal sama Julian dan Lala, Pak. Ngomong kosong kamu, Riko. Sekarang tugas kamu. Cari babysitter terbaik yang lainnya. Berapapun akan saya bayar. Yang penting dia bisa mengurus cucu saya. Baik, Pak. Riko, tunggu. Kaki kamu masih sakit. Masih, Pak. Kalau gitu segera kamu check up ke dokter. Sudah lama kan kaki kamu gak sembuh-sembuh. Siap, Pak. Kok nggak ada laporan dari mereka di hutan lagi ya? Mereka berhasil nggak ya nemuin Julian? Aku hubungin mereka dulu deh. Diangkat lagi. Apa karena badai semalam? Sebenarnya tindakan gue ini untuk nyelamatin mereka bener nggak sih? Sopo iki turun kene? Dagangan malah dituruni. Bang, bangun bang. Bang, bangun. Alhamdulillah, sadar.
Ini di mana? Di mana cewek itu? Cewek apaan, Bang? Oh. Di sini nggak ada cewek siapa-siapa, Bang. Pak, tolong saya, Pak. Saya harus cari keluarga saya, Pak. Mereka dalam bahaya, Pak. Bapak ada HP nggak? Atau nggak, tolong anterin saya, Pak. Tolong saya, Pak. Mbak Rindi, jadi gimana Mbak? Apa ada kabar? Belum ada kabar apa-apa, Mbak. Belum ada info apapun soal Lala, Ardan, Syifa sama Elio. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana terusnya ini, Mbak? Saya juga bingung, Mbak. Saya udah lapor polisi, saya juga udah coba cari. Tapi sampai sekarang belum dapat apapun. Ya Allah. Neng Cipa sama Bibi Elio pasti ada di sana. Dan pasti mereka ketakutan di sana. Ya, terus gimana ini ya Allah? Kenapa harus jadi begini sih ya Allah? Bu Lydia? Bu Lydia? Ya Allah. Hati-hati, Bu. Ini sebenarnya ada apa, Tanti? Udah tolong ceritakan semuanya sama saya. Tolong jangan ditutupin lagi. Saya mau tahu ada apa. Perasaan saya nggak enak. Tapi Ibu janji ya, Ibu akan tenang. Untuk Mas bisa keluar dari hutan tadi malam. Semalam badainya cukup lebat. Pohon banyak yang tumbang. Tower signal juga ada yang roboh. Bahkan sampai jembatan akses ke desa juga runtuh. Berarti saya belum bisa pulang sekarang, Bang. Iya. Bahaya kalau nyebrang ke sungai sekarang. Harusnya deras sekali. Tapi Mas tenang aja. Bantuan pasti datang kok. Ya paling lama siang atau sore. Duh, gimana ya keadaan Sevela dan yang lain? Gue juga nggak bisa hubungin Rindi lagi. Gue malah kejebak di sini. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Sebentar ya Mas. Pak, tadi saya habis ketemu kakek Iman di ujung desa. Dia cerita kalau habis ketemu orang yang terluka habis kena tembak. Astagfirullahaladzim. Hari gini masih ada yang main tembak-tembakan ya. Serem banget. Kok bisa sih lu tiba-tiba pingsan semalam? Nggak tahu, gue nggak inget apa-apa. Tiba-tiba aja gelap. Kayaknya ada yang nyerang gue dari belakang. Tapi gue nggak tahu siapa. Makanya gue pingsan. Sekarang gimana caranya kita keluar dari kampung ini ya? Kita juga belum bisa ngabarin si bos loh. Soal musuh dia yang masih hidup itu. Gini aja. Kita keliling aja. Kita cari tuh si Julian. Oke, kita tanya-tanya sama warga. Kita pura-pura kita lagi nyari teman kita yang kepisah gitu. Gimana? Iya. Yaudah yuk. Yuk. Ternyata mereka juga kejebak di sini. Para anak buah yang setia sama bos besar Suryono. Iya.
Ini bahaya untuk Pak Julian. Apalagi sekarang Bos Riko belum bisa dihubungi. Berarti satu-satunya cara, kita harus melindungi Pak Julian sampai dia keluar dari sini. Benar. Ya udah, kalau gitu kita mencar. Kita cari info ke warga yang menampung orang asing semalam. Oke kalau gitu. Ayo. Sudah bangun. Ayo makan dulu. Ini di mana ya, Kek? Ini kampung kecil di ujung hutan. Saya menemukan kamu dalam keadaan nggak sadar dan terluka. Tapi sudah saya obati dengan herbal untuk menghilangkan infeksi. Untungnya tetangga sebelah mantan dokter bedah. Dia membantu mengeluarkan peluru. Tetap sakit. Namanya bekas peluru. Ayo makan dulu. Makasih ya, Kek. Ini makanan terenak yang pernah saya coba, Kek. Makasih ya, Kek. Tapi saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya harus balik lagi ke Jakarta. Belum bisa, karena akses keluar kampung terputus akibat badai semalam. Kalau gitu saya boleh pinjem handphonenya nggak, Kek? Saya mau telepon. Sinyal bermasalah juga, karena menara sinyal semalam roboh. Aku nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa hubungin Lala. La, kamu gimana kabarnya ya? Tekanan darahnya cukup stabil. Pendarahan di dinding rahimnya juga sudah bisa kita kendalikan. Saat ini, pasien sudah melewati fase krisisnya. Namun, kondisi kandungannya belum stabil. Ada tanda-tanda gangguan suplai oksigen akibat pendarahan tadi. Kalau kehamilan ini dipertahankan, resiko terhadap janin cukup besar. Ini di mana? Kemungkinan gangguan perkembangan organ. Bahkan bisa berujung pada kelainan bawaan. Kita harus observasi terus. Apa? Anak aku dan Mas Julian akan ada kelainan. Jadi Julian meninggal. Hah? Dan cucu saya nggak tahu di mana sekarang. Hah?
Yus. Enggak mungkin enggak. Julian enggak mungkin meninggal. Enggak kan Tanti? Enggak kan? Enggak mungkin kan? Bu Lydia tenang dulu ya. Aduh, nggak bisa. Nggak kuat Tanti, kamu mau. Saya nggak kuat Tanti. Di mana? Julia di mana? Saya berat dong ketemu sama anak saya. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Hah? Di mana Julia? Nggak mungkin. Saya ingat tadi malam saya mimpi Julian datang ke mimpi saya. Terus dia minta tolong. Jadi nggak mungkin dia meninggal, nggak mungkin. Julian pasti nungguin saya ibunya. Saya mau ketemu anak saya. Nggak mungkin. Bu Lydia tenang dulu ya, kondisi ibu juga belum pulih. Dan apa yang Bu Lydia ngomong tadi sama yang kayak Lala ngomongin. Setelah ngelihat jenazah kemarin, Lala tuh bersikeras bilang kalau itu tuh bukan Chef Julian. Dan Lala yakin kalau Chef Julian tuh masih hidup. Dan juga Chef Julian datang ke mimpinya Lala, Bu. Iya, karena memang Julian masih hidup. Saya yakin anak saya masih hidup. Ini bukan suatu kebetulan. Mana? Bawa saya ke makam Julian, saya mau lihat sendiri makam anak saya. Karena naluri saya sebagai seorang ibu nggak mungkin salah. Saya tahu anak saya masih hidup. Saya mau bawa saya tadi. Saya mau ketemu. Tapi Julian. Nanti Tanti minta izin dulu sama dokter ya, Bu ya. Nanti Tanti temenin ibu ke makam. Mbak Tanti, saya temenin ya. Nggak usah Mbak Rindi mendingan pulang aja. Karena kan Mbak Rindi capek dari semalam. Mbak Rindi istirahat ya. Biar saya nemenin Bu Lydia. Ya udah, tapi jangan lupa bawa bodyguard ya, biar aman. Iya, makasih Mbak. Jul, Mama tahu kamu masih hidup, Nak. Mama bisa merasakannya. Aduh, berantakan tenan iki. Pasti ini perang iki. Bapak, tolong tunggu sebentar di sini ya, Pak ya. Saya mau cek ke dalam dulu. Iya, Mas. Kak Lala, Kak, Syifa, Mbak Tanti. Astagfirullahaladzim. Aku harus cari cara buat ngubungin yang lain. Tapi aku nggak ingat nomor telepon mereka. Gue harus coba cari ke rumah sakit. Atau ke kontrakannya Kak Axel. Kang, maaf Kang. Mau tanya Kang, pernah lihat orang ini nggak Kang? Nggak pernah lihat, Mas. Itu orang yang hilang apa bukan? Ya Kang, dia teman kita yang hilang dari kemarin. Saya dengar sih ada orang yang tersesat di hutan. Sekarang lagi ada di balai desa. Cuman saya nggak tahu itu orang yang sama atau bukan. Makasih. Masih Kang? Ya, permisi. Ya. Bro, itu pasti si Julian. Satu-satunya orang tersesat di hutan, masih Julian, nggak ada lagi. Kita cari.
kamu beneran udah nggak ada, Nak? Hah? Ini Mama, Jos. Jos. Waktunya Bos. Jos. Ini Mama, Nak. Jos. Kamu bener-bener ninggalin Mama, sayang. Enggak kan? Ini bukan kamu kan, sayang? Jos. Jos. Jun. Jun. Beri Mama tanda, Nak. Tolong beri Mama tanda. Ini bener kamu atau bukan, sayang? Terus, tolong, Nak. Papa nggak bisa nggak ada kamu, sayang. Tolong. Tolong jangan tinggalin Mama, Nak. Tolong. Tolong, Jos. Aduh, Jos, aduh, berantakan dong ini masker Mama. Nyebur juga nih Julian. Ganteng anak Mama. Muka kamu itu perpaduan antara Mama dan Papa. Ayo, Bu. Ayo, Bu, kita ke bawah. Kita pulang. Anak saya, Tanti. Ayo. Mama ikut, Nak. Ikut saya. Ya Allah, saya nggak tega lihat Bu Lydia begini. Mama. Ma. Ma baik-baik aja kan, Ma? Jangan dulu, Mas. Luka Mas masih belum sembuh. Oke. Tapi saya harus pergi dari sini, kayak saya harus pulang. Saya nggak bisa diam di sini aja, kayak saya harus cari jalan keluar. Keluarga saya pasti nyariin saya. Jalan keluar cuma ada dua. Yang satu, jembatannya rusak. Yang kedua, Mas harus lewati sungai yang arusnya deras. Atau apa, kayak ada jalan lain? Ada jalan kecil tapi rusak. Harus melewati pertambangan. Tapi orang sipil nggak boleh masuk ke sana. Ya udah kalau gitu saya lewat sana aja, kayak lewat jalan kecil itu. Coba saya mau nanya dulu ke kepala desa. Mas tunggu saja dulu di sini ya. Hasbi, anak kamu sekarang sudah ada dalam genggaman Bapak. Dia aman sekarang. Dia mirip sekali dengan kamu. Menggemaskan. Dia seperti kamu. Waktu kau masih bayi.
Ini Eyang Elio. Bukan. Kamu Hasbi. Kamu adalah Hasbi. Hasbinya Bapak. Bapak nggak akan gagal mendidik kamu, Hasbi. Bapak akan lebih keras supaya kamu jadi laki-laki yang kuat, laki-laki yang tangguh, dan jauh melebihi Bapak. Kamu akan menjadi Hasbi yang jauh lebih sempurna. Arden? Dan ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Hah? Lo kenapa luka-luka kayak gitu? Terus Lala, Syifa sama Elio mana? Di mana? Gua gagal, Rin. Gua kesini karena gua nggak tahu harus kemana lagi. HP gua hilang dan gua nggak tahu kalau Lala di mana sekarang, Rin. Kok bisa? Hah? Makanya jelasin ke gua, kok bisa? Kan jelas-jelas Lala tuh terakhir sama lu. Ceritanya panjang. Nanti gue bakal ceritain kok. Tapi yang paling penting sekarang, kita harus cari Kak Lala, Rin. Yaudah. Ayo kita cari Lala sekarang. Ini Syifa terserah kamu deh ngomongnya apa ya. Mama capek sama kamu tau nggak? Lo habis marahin anak lo sendiri. Itu gara-gara didikannya Julian tau nggak? Dia terlalu dimanja, makanya sekarang bandel, cengeng, susah diatur. Dia bukan cengeng. Tapi Syifa masih berduka. Papanya baru aja meninggal. Dia juga baru kepisah sama bundanya. Gimana nggak sedih? Lo sebagai ibu kandungnya, harusnya lo lebih ngerti perasaan anak lo. Man sih udah deh bodo amat ya. Gue mau dapetin harta aja susah banget. Bener-bener tuh cewek. Pikiran cuma duit, duit, dan duit. Ya Allah, apa yang terjadi pada hamba? Pada Ardan, Syifa, dan Elio. Hamba gak bisa di sini terus terbaring diam. Hamba harus kuat untuk menolong semuanya. Hamba harus mencari Mas Julian, ya Allah. Ya Allah. Hamba percaya. Hamba percaya kalau Mas Julian masih hidup. Sayangnya Bunda. Kamu kuat ya. Kuat untuk jalanin ini semua sama Bunda.
Ibu Lala, bisa dengar saya? Bagaimana, Bu? Kondisi Ibu, apa yang Ibu rasakan? Saya lemes banget. Suster, bagaimana? Apa sudah ada kabar dari keluarga pasien? Belum, Dok. Kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari keluarganya. Saya akan menjelaskan kondisi kehamilan Ibu. Kondisi janin Ibu saat ini sangat lemah. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kondisinya akan ada resiko autisme jika kandungan ini dipertahankan. Dan ini akan berbahaya pada kondisi Ibu juga. Jika dalam 1 jam ke depan kami tidak mendapatkan kabar dari keluarga Ibu, Ibu harus memutuskan sendiri apakah kehamilan ini akan dipertahankan atau tidak. Ya Allah, apa yang terjadi pada hamba? Pada Ardan, Syifa, dan Elio. Hamba gak bisa di sini terus terbaring diam. Hamba harus kuat untuk menolong semuanya. Aduh, kayaknya lagi ada yang pusing nih gara-gara habis meeting. Hari ini gue bener-bener lagi stres banget. Rasanya gue mau healing aja deh ke Bali. Apa gue telepon Bayu Riko aja ya? Bentar. Halo Mbak, sorry aku ganggu. Kamu kan kemarin baru pulang dari Bali. Request spot healing ke Bali dong. Ya ampun, jauh amat healingnya ke Bali. Healing mah di situ juga bisa. Minum teh susu jasmine dari Pucuk Harum aja. Harum jasmine ya. Langsung bikin healing. Itu teh susu jasmine. Mbak, teh susu jasmine yang kayak gini? Bener-bener, healing sekarang aja sama teh susu jasmine. Gue pesenin buat lo. Gue mau yang hangat ya. Bang, mau pesen teh susu jasmine dari Pucuk Harum. Satu yang hangat, satu yang dingin. Ini tuh teh susu yang spesial. Dari namanya aja teh susu jasmine. Tehnya dari jasmine, susunya dari New Zealand. Jadi rasanya lembut banget pas diminum. Harum jasminnya naikin mood, beneran bikin healing. Ini sih beneran bisa bikin healing. Rasanya udah bener-bener pas, beda banget dari minuman lain. Teh susu jasmine dari Pucuk Harum. Harum jasminnya naikin mood, susunya creamy lembut, stres hilang, bikin healing. Bunda. Hai Syifa, masih inget sama Om nggak? Om, yang kemarin sama Mama. Mama kan jahat. Berarti Om juga jahat dong. Iya sih, kamu bener. Om juga orang jahat. Tapi ya, Om nggak jahat-jahat banget kok. Soalnya Om bawain ini. Boneka kesayangan Syifa. Ini kan boneka yang dikasih sama Papa. Kok bisa ada sama Om? Harusnya ketinggalan di mobil taksi semalam. Iya, Om tuh nemuin dia di jalan. Kasian banget dia. Dia ngeong-ngeong, minta tolong, sedih banget dia. Emang ada boneka ngeong-ngeong, Om? Wah, ada yang ngantuk tuh. Dari semalam kurang tidur ya? Bobo Gih, kan udah ada temennya sekarang.
Cep, kamu bangun dulu. Lu boleh nyenyak ya. Om Riko keluar dulu ya. Dah Syifa. Halo, Om Rikonya? Maaf bang, sinyal di sini jelek. Kami ketemu Julian. Bang Julian ada di sini. Halo, halo, di mana kalian? Tadi mereka di sana bilang ketemu Bang Julian. Maksudnya Julian itu papanya Syifa. Oi, buka! Ada apa ini? Siapa kalian? Udah nggak usah banyak tanya. Hei, cari sana. Mau apa kalian? Kamar, cari. Sejak kapan Julian berubah jadi kribo? Kamu mau kemana? Pintar banget sih. Ini tuh bukan Julian. Ini tuh cuma orang random yang nggak ada sangkut pautnya sama Julian. Gimana sih lu? Buang-buang waktu doang. Lu cari lagi. Kamu nyari siapa? Jangan pergi Pak Julian. Jangan tinggalin saya Pak. Pak Julian? Kok orang ini kenal sama Julian? Jangan-jangan. Cari, patahin aja. Ya deh. Mana si Julian? Padahal kita harus segera habisin dia. Julian, anak muda yang saya tolong tadi, jadi ada orang yang mau membunuh dia. Kalau sampai bos besar tahu kita gagal lagi, habis kita. Kalian cari orang Jakarta? Iya Pak. Bapak tahu? Iya, saya dengar ada satu orang Jakarta lagi di ujung desa di rumahnya Pak Iman. Aduh, ketahuan. Saya harus segera memberitahu sama Mas Julian. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Permisi ya. Sana. Udah, ini gimana dong? Kita bener-bener gak punya petunjuk apapun loh ini. Terus kita nggak tahu sekarang mau ngapain, kemana. Rin, lu punya fotonya Kak Lala nggak? Coba gue pinjam. Mas, permisi mas. Ya. Mas ada ngeliat perempuan ini nggak mas? Gak tahu mas. Oh, makasih ya mas. Dan tapi sebelum kita lanjutin nyari Lala, lu nggak mau ke rumah sakit dulu, ha? Itu luka lu. Gue gak bakal bisa tenang di rumah sakit, Rin. Sebelum gue tahu keadaannya Kak Lala, Syifa sama Elio, Rin. Ya tapi kan tetap aja lu juga harus sehat dulu sebelum nyari mereka. Ini semua salah gue, Rin. Gue gak bisa jaga Kak Lala sama anak-anak yang buat sampai ke bandara. Padahal itu tugas gampang, Rin. Tapi gue gak bisa nyelesainnya. Dan Gue bener-bener gak guna. lu jangan ngomong kayak gitu, ini semua bukan salah lu.
Ini semua gara-gara si Suryono itu, makanya semuanya jadi kayak gini. Halo? Iya, dengan saya sendiri, Rindi. Hah? Iya, saya kesana sekarang. Ada apa? Ini barusan ada nomor ternyata dari rumah sakit dan katanya nomor gua ini ditulis sama Lala. Jadi Lala ada di sana sekarang, Den. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Ayo Rin, kita ke rumah sakit sekarang. Ayo. Bang Julian, itu papanya Syifa kan Om? Syifa, tadi Om yang ditelepon Om Riko itu, mereka lagi ngomongin Bang Julian, temennya Om Riko. Nah, kebetulan namanya sama kayak papanya Syifa. Om bohong ya? Soalnya kata Bunda, Papa pergi, nggak tahu kemana. Om tahu kan Papa kemana? Gue nggak bisa kasih tahu Syifa sekarang. Salah-salah bisa kebongkar kalau gue yang nyelamatin Julian kemarin. Syifa, maaf ya. Kalau denger nama Papa bikin Syifa jadi sedih lagi. Udah ya, sekarang kamu bobo aja ya. Oke? Ya, Syifa cantik.